Shalom bagi kita semua. Shalom. Shalom untuk kita yang ada di rumah juga. Selamat hari Minggu buat kita semua jemaat Eklesia ataupun dimanapun kita berada. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita satukan hati kita. Kita tundukkan kepala kita. Kita datang kepada Tuhan. Yes. Karena pujian ini, Engkau ada bersama kami Tuhan. Engkau
Bapa merasakan lawatanmu. Biarlah setiap jemaatmu itu merasakan kasih setiamu dalam hidupnya Tuhan. Sebab tiada Allah yang seperti Engkau. Kami hanya bersandar kepada Tuhan. Biarlah setiap mulut kami Bapa berkata Engkaulah Tuhan Yesus kami. Dan setiap lutut kami mulai menyembah hanya Engkau yang kami sembah dalam hidup kami. Yes. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya Yesus. Amin. Saudara dimanapun kita berada, kita sedang memuji Tuhan. Amin. Kita boleh melompat gila, kita boleh bersuka cita atas kehadiran Tuhan. Mari dimanapun kita berada. Amin. Mari kita melakukan pujian kita seindahnya lagi. Haleluya. Jangan kata-kata seindahnya lagi. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari, nyambut kau yang terindah, nyambut kau yang terindah, hanya kau yang terbaik, hanya kau yang terbaik. Walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, namun kau tak setia menjagaku selamanya. Kata kasihmu, kata kasihmu di sepanjang hidupku, dengan darahmu kau tebus dosaku. Katakan sungguh nyata kasihmu, kata kasihmu di sepanjang hidupku, dalam hatiku hanyalah untukku. Amin. Haleluya. Kasih Yesus sungguh nyata dalam hidup kita. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari, nyambut kau yang terindah, kau yang terindah, hanya kau yang termegang. Seindahnya pelangi. Walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, namun kau tak setia menjagaku selamanya. Ya katakan sungguh nyata, kata kasihmu di sepanjang hidupku, dengan darahmu kau tebus dosaku. Kata kasihmu di sepanjang hidupku, dengan hatiku hanyalah untukku. Dengan hatiku hanyalah untukku. Dengan hatiku hanyalah untukmu. Haleluya. Haleluya. Kita akan berdoa. Kita angkat doa-doa kita untuk Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Akhir-akhir ini Tuhan adalah hari-hari yang jahat
di dalam hidup kami. Tapi kami percaya kalau kami hidup bersama Engkau, itu tidak ada hari yang jahat Tuhan. Bahkan Tuhan saat ini ada hal Tuhan, ada wabah yang terbesar di bangsa kami, yaitu virus corona Tuhan Yesus. Dari tempat ini kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, virus ini akan enyah dari dunia ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan, virus yang kecil ini tidak melebihi kuasa-Mu yang besar, tidak melebihi kekuatan-Mu Tuhan. Maka itu Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang percaya kepada-Mu Tuhan, kami selalu di dalam perlindungan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Bapa, buat jemaat Eklesia khususnya Tuhan saat ini. Kami tahu banyak pergumulan yang mereka hadapi, banyak masalah saat ini Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, mereka mengandalkan Engkau Tuhan. Kami percaya apapun yang mereka alami saat ini, mereka selalu Tuhan kuatkan. Kami tahu Tuhan, ketika kami berlutut kehadap-Mu, Engkau mengulurkan tangan-Mu bagi kami Tuhan. Kami tahu Tuhan tidak membiarkan kami sendiri. Kami tahu Tuhan, kami selalu di dalam naungan-Mu, kami selalu di dalam perlindungan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau berkati setiap jemaat-Mu Tuhan, berkati usaha, berkati setiap pekerjaannya Tuhan. Kami tahu apapun saat ini yang mereka butuhkan, Tuhan pasti cukupkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan, apabila dalam keadaan sakit saat ini Tuhan, kami berdoa dari tempat ini, bilur-bilur darah Yesus yang akan menyembuhkan. Kami tahu kesembuhan adalah miliknya Tuhan. Kami tahu juga Tuhan, kami berdoa buat jemaat-Mu Tuhan saat ini yang berbeban berat Tuhan. Kami tahu ketika dia memohon kepada-Mu Tuhan, Engkau akan melegakan Tuhan, Engkau akan meringankan keadaannya saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami tahu Tuhan Yesus, kami tidak akan pernah jauh dari hidup-Mu Tuhan Yesus. Sampai kapanpun Tuhan, sampai garis finish pun sekalian Tuhan, kami tetap mengandalkan Engkau. Kami tetap berkata Tuhan Yesus baik bagi hidup kami. Kami tahu Tuhan Yesus terbesar dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan untuk para medis saat ini Tuhan, yang mengenangani virus corona di bangsa kami. Engkau berkati mereka dimanapun berada saat ini. Kami tahu Tuhan, mereka di dalam perlindungan Tuhan. Kami tahu Tuhan Yesus, Tuhan memberi mereka kesehatan Tuhan, supaya mereka kuat, supaya mereka siap untuk menangani ini Tuhan. Kami juga berdoa Bapa, buat keluarga kami Tuhan, yang ada hubungan darah dengan kami, dimanapun mereka berada saat ini. Kami percaya mereka di dalam perlindungan Tuhan, sehingga Tuhan, kami bertemu di hari-hari yang akan datang dalam keadaan sehat, dalam keadaan sukacita yang melimpah daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Engkau berkati juga Tuhan anak-anak sekolah minggu kami Tuhan, dimanapun berada Tuhan. Untuk saat ini Tuhan, kami serahkan mereka ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Tuhan, masa depan anak-anak kami ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan nanti di generasinya mereka menjadi kepala bukan ekor Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau berkati kami semuanya Tuhan, Kau berkati kami Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Kau berkati kami, Kau tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat pujian ini, sinar kemuliaan. Sinar kemuliaan-Mu Bapa. Amin Tuhan. Memenuhi sekelilingku.
Ku rasakan hadiratmu, kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama. Katakan, ku ingin tetap di sini. Ku ingin tetap di sini, menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Biarlah sinar kemuliaan-Mu menyinari setiap hati kami Tuhan. Biarlah sinar kemuliaan-Mu terpancar atas hidup kami. Haleluya. Sinar kemuliaan-Mu. Haleluya Tuhan. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekeliling. Kami rasakan hadirat-Mu, tenggelamkan setiap jiwa kami. Kami ingin tetap tinggal bersama-Mu Yesus. Katakan, ku ingin tetap di sini. Ku ingin tetap di sini, menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudahkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudahkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudahkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Di mataku Engkau termulia. Di mataku Engkau termulia. Mataku Engkau termulia. Salam saudaraku dikasih Tuhan. Selamat beribadah kembali. Selamat berjumpa. Selamat hari Minggu.
Dan saya percaya saudara semua ada di dalam perlindungan Tuhan. Dan bila lewat ibadah kita hari ini, dimanapun kita berada, kasih anugerah Tuhan berlimpah-limpah atas hidup kita. Ketika saudara beribadah di rumah bersama keluarga, dan bila pengurapan Tuhan turun atas kita lewat pujian yang sudah kita naikkan, dan sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah saudara dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini saya berbicara tentang tema kita, yaitu kasih Yesus tanpa batas. Sama-sama katakan dengan saya, 1, 2, 3 ya, kasih Yesus tanpa batas. Berbicara kasih tanpa batas, tentu tidak kita akan jumpai di dunia ini tentang kasih yang tanpa batas. Bahkan kasih yang semu, kasih yang tidak tulus, kasih yang tidak sungguh-sungguh sering kita jumpai di dalam lingkungan kita dimanapun kita berada. Tetapi saya mau mengajak saudara untuk melihat betapa kasih Yesus itu tidak memilih siapa yang mau dikasihinya, tetapi dia menunggu siapa yang mau merespon dikasihinya. Dan saya percaya saudara semuanya mendengarkan firman Tuhan ini, ialah kita boleh mengambil sesuatu keputusan yang sangat luar biasa tentang kasih Yesus yang tanpa batas. Dikatakan di dalam Yohanes 3 ayat 16, kita sama-sama baca melalui firman Tuhan yang sudah ada di monitor saudara. 1, 2, 3 ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ternyata kasih Yesus yang paling utama adalah tentang nasib kekekalan kita, Bapak Ibu. Dan Tuhan tidak menginginkan kita untuk ditimpa oleh dosa. Tuhan tidak pernah di dalam rancangannya untuk kita masuk ke neraka. Dia inginkan supaya kita tinggal di mana Yesus tinggal. Itu sebabnya Dia mengatakan, aku pergi kepada Bapa untuk menyediakan tempat bagi kamu. Dan tidak ada satupun rancangan Tuhan untuk kita dimasukkan ke dalam api neraka. Tetapi demi keadilan Tuhan, demi keadilannya terhadap manusia yang ada di dunia ini, sehingga ada neraka dan sorga. Itu bentuk keadilan Tuhan, supaya setiap orang yang sungguh-sungguh menuruti firman-Nya, menuruti apa yang telah ditentukan atas segala hukum-hukum Allah, dan kita mau melakukannya, sehingga ada reward bagi kita yang sungguh-sungguh untuk mengikuti semuanya. Nah, berbicara kasih Yesus tanpa batas, hal yang pertama saudara dikasihi Tuhan, bahwa Yesus itu mengasihi semua orang. Dia mengasihi siapapun. Walaupun engkau adalah seorang pendosa, walaupun engkau belum bertobat pada saat ini, engkau belum sungguh-sungguh, saya mau katakan Tuhan mengasihi engkau. Tuhan menginginkan engkau kembali kepadanya. Tuhan menginginkan kasih dan kuasa Tuhan itu nyata di dalam pribadimu. Tuhan tidak pernah menargetkan engkau untuk masuk ke neraka. Tuhan menginginkan supaya engkau menerima kasih-Nya yang besar itu. Dan Tuhan tidak pernah memilih siapa yang mau dikasihinya. Semua Allah mengasihi kita. Dikatakan di dalam Yohanes 15 ayat 13 sampai dengan 14, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Nah, saudara dikasihi Tuhan,
ketika kita percaya kepadanya, ketika kita ingin merindukan kasih Yesus yang tanpa batas itu menjadi milik kita, kita miliki. Dan dikatakan kita bukan dijadikan menjadi hamba, tetapi kita akan menjadi sahabat-sahabatnya Yesus. Anda dan saya akan menjadi sahabatnya Yesus. Berbicara sahabat, dikatakan di dalam Alkitab bahwa kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Ternyata menjadi sahabat Kristus ketika kita mau menerima kasih Yesus yang tanpa batas. Ketika kasih Yesus mengasihi semua orang, ternyata itu bisa kita miliki. Ternyata itu kita bisa punyai, menjadi bagian kita ketika kita berbuat seperti apa yang diperintahkan oleh Yesus kepada kita. Pada saat itu, saudara dan saya bukan lagi menjadi hamba, tetapi sahabat. Sahabat berarti ada kedekatan, ada keintiman yang sangat luar biasa. Ada keintiman antara pribadinya kita yang sudah menerima kasih Yesus yang tanpa batas itu, sehingga tidak ada batas yang menghalangi kasih karunia Allah dalam hidup kita. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, terima kasih Yesus yang tanpa batas itu, karena Dia mengasihi siapapun. Kalau hari ini engkau mendengarkan firman Tuhan ini, dan engkau dibukakan hatimu, ya Yesus, aku mau menjadi sahabatmu. Aku mau menerima kasih-Mu yang tanpa batas itu. Kalau engkau belum pernah menerima kasih Yesus, tetapi pada momen ini engkau bisa meminta kepada Dia, membuka hatimu supaya engkau diberikan kasih-Nya yang tanpa batas itu. Karena kasih Yesus itu tidak pernah dipilih kepada siapa, kepada orang-orang tertentu. Tuhan tidak pernah berpikir demikian, tetapi kasih Yesus untuk semua orang yang mau mendengarkannya. Yang kedua, saudara, berbicara kasih Yesus tanpa batas. Yang kedua, bahwa kasih Yesus yang tanpa batas itu adalah dengan menyembuhkan semua orang. Apa yang sedang kau alami hari-hari ini? Apakah engkau sedang tidak baik hubunganmu dalam keluargamu? Apakah engkau sebagai seorang anak sedang sakit hubunganmu dengan orang tuamu? Atau istri sedang sakit hubungannya dengan suami? Atau suami dengan istri? Bahkan engkau sedang sakit hubunganmu dengan Tuhan. Tapi saya mau katakan, melalui ibadah ini engkau dapat dipulihkan oleh kasih Yesus yang tanpa batas. Roh Kudusnya akan hadir di dalam pribadimu. Dikatakan di dalam Lukas 7 ayat 22 sampai dengan 23. Dikatakan demikian, sama-sama kita membacanya. Dan Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan apa yang kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberikan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Saudaraku dikasihi Tuhan, ketika Yohanes sedang ditangkap Raja Herodes dan dijebloskan ke dalam penjara, dan Yohanes telah diberikan Tuhan pemahaman bahwa akan ada Mesias yang datang, yang akan datang ke dunia ini. Dan ketika dia melihat bagaimana pelayanan Yesus di dalam penjara, Yohanes menyuruh murid-muridnya untuk bertanya kepada Yesus, apakah engkau Mesias yang dijanjikan itu? Tetapi Yesus berkata bahwa banyak orang-orang yang disembuhkan. Apakah engkau tidak cukup melihat bagaimana pekerjaan Tuhan yang luar biasa di zamannya Yesus, bahkan sampai saat ini? Dikatakan orang buta melihat, lumpuh berjalan, kusta menjadi tahir, tuli mendengar, yang mati dibangkitkan, yang miskin diberikan kabar baik. Dan melalui petunjuk itu, Yesus tidak mengatakan bahwa dia adalah Mesias itu. Dia ingin mengingatkan kepada Yohanes tentang firman Allah yang sudah diketahuinya, yaitu nubuatan para nabi. Nah, saudara dikasihi Tuhan, kalau hari ini engkau menerima kasih Yesus yang tanpa batas itu, engkau bisa disembuhkan keadaan.
yang sakit, Engkau akan dijamah dan dilawat oleh Roh Kudus. Engkau yang sedang berbeban berat akan dipulihkan oleh Tuhan, asalkan Engkau mau menerima kasih Yesus yang sangat besar itu. Dan saya percaya bahwa mukjizat yang sama, bahwa apa yang dilakukan Yesus 2000 tahun yang lalu, itu juga akan diterima oleh kita semuanya. Diterima dan dilawat di dalam setiap hidup kita. Di rumah-rumahmu engkau akan dilawat oleh Tuhan, dijamah oleh Tuhan. Jangan pernah engkau berpikir, kenapa keadaan negeri ini, bahkan dunia ini sedang diserang oleh virus corona. Tetapi inilah waktu-waktunya supaya kita mengetahui bahwa kasih Yesus yang tanpa batas itu harus kita miliki. Kalau dunia sedang digoncang oleh penyakit ini, tetapi saya mau katakan bahwa ini adalah caranya Tuhan untuk mengingatkan kita kepada firman-Nya, mengingatkan kita supaya kita sungguh-sungguh dan bertobat dan menerima kasih Yesus yang sangat besar itu. Dosa tidak akan bisa terus ada di dalam pandangannya Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Tuhan menunjukkan kuasanya kepada orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Oleh karena itu saudaraku, ada satu pujian yang kita akan nyanyikan bersama-sama. Bagaimana kita kalau kita tidak ada di dalam bimbingan Tuhan, kalau Tuhan tidak memimpin jalan hidup kita, kalau Tuhan tidak ada di sisi kita, kalau Yesus tidak ada menopang kita, kita akan jatuh. Tetapi di saat Tuhan menopang kita, di saat Tuhan membimbing hidup kita, kita tidak akan pernah jatuh. Kita sama-sama menyanyikan pujian. Bimbinglah aku, ya Yesus, di sepanjang jalan hidupku. Firman-Mu bagaikan suluh, agar ku tak sesat di jalan. Bimbinglah daku, ya Yesus, di sepanjang jalan hidupku. Firman-Mu bagaikan suluh, agar ku tak sesat di jalan. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Kita tahu ketika Tuhan Yesus yang memimpin hidup kita, maka Tuhan akan memberikan kekuatan di dalam hati dan jiwa kita, sehingga kita tidak pernah jatuh, sehingga kita tidak pernah khawatir, karena kita tahu janji Tuhan itu ialah amin dalam setiap hidup kita. Relakan hatimu dipimpin oleh Tuhan. Bimbinglah daku, ya Yesus, di sepanjang jalan hidupku. Firman-Mu bagaikan suluh, agar ku tak sesat
di jalan. Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Haleluya. Dan saya yakin saudara, ketika saudara bersama-sama kita angkat pujian tadi, ada sesuatu kekuatan di jiwa kita, ada sesuatu lawatan Tuhan di hati kita, dan kita akan semakin dikuatkan dalam keadaan apapun yang sedang terjadi. Berbicara kasih Yesus tanpa batas, yang ketiga, bahwa kasih Yesus tanpa batas akan menyelamatkan semua orang. Saudara, siapapun yang mendengarkan firman Tuhan ini, kita adalah yang sangat penting di rancangannya Tuhan. Rencananya Tuhan, bahkan nubuatan para nabi, kedatangan Yesus hanya untuk menyelamatkan saudara dan saya. Gambar Allah yang telah ada di dalam diri manusia ketika diciptakan di Taman Eden. Dan oleh karena dosa kita terpisah dari kemuliaan Tuhan. Tetapi Allah memberikan jalan untuk kita dipulihkan. Untuk dipulihkan kembali segala gambar Allah itu di dalam kita sebagai umat ciptaannya. Nah, oleh karena itu saudara, kasih Yesus tanpa batas menyelamatkan semua orang. Dikatakan di dalam Lukas 5 ayat 31 sampai dengan 32. Sama-sama kita membaca firman Tuhan ini. Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Nah, saya mau katakan saudara, di dalam keadaan-keadaan saat ini adalah waktu-waktunya kita merenungkan firman Allah. Mungkin engkau telah jatuh ke dalam dosa. Mungkin engkau sudah memberontak kepada Allah. Mungkin engkau tidak menghargai firman Tuhan. Tetapi saya mau serukan dari tempat ini. Saya mau katakan bahwa keselamatan tersedia bagi siapapun yang mau menerimanya. Dikatakan dia datang ke dunia ini bukan untuk memanggil orang yang benar. Kalau seandainya saudara dan saya adalah orang yang benar, kalau seandainya saudara adalah orang yang kudus dan belum jatuh ke dalam dosa, Yesus tidak perlu datang ke dunia ini. Kalau seandainya Adam tetap di dalam kemuliaan Tuhan di Taman Eden, Yesus tidak perlu menebus kita. Tetapi Yesus datang supaya setiap kita yang berdosa, supaya dipertobatkan, supaya kita diselamatkan kembali, supaya kita bisa bersama-sama di dalam kemuliaan Tuhan, di dalam kuasa ilahi seperti yang dimiliki Adam, itu akan menjadi milik kita, yaitu di dalam surga kekekalan itu. Nah, saudara dikasih Tuhan, dikatakan di dalam Yesaya 1 ayat 18, marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kernisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Nah, saudara dikasih Tuhan, ketika hari ini kita melihat menerima kasih Yesus yang tanpa batas itu, yaitu untuk menyelamatkan semua orang, maka itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Tidak ada waktu lagi bagi kita untuk kita berdalil, untuk tidak sungguh-sungguh dan mau bertobat kepada Tuhan.
Engkau melihat dunia sedang dilanda oleh penyakit yang sangat kecil sekali, tetapi menggemparkan seluruh dunia. Lantas, kemana Anda setelah mati? Kemana Anda mau pergi ketika dikepung oleh segala penyakit itu? Tetapi saya mau katakan, saudara, Anda ada yang menjamin hidup kekekalanmu, yaitu Yesus. Datanglah kepada Dia dan berserulah kepada Dia. Walaupun dosamu sangat banyak, tetapi akui di hadapan Tuhan. Tuhan, aku mau bertobat. Aku mau sungguh-sungguh menerima firman-Mu. Aku mau sungguh-sungguh menerima kasih Yesus yang tanpa batas itu. Dan aku percaya Engkau akan menopang terus kehidupanku. Engkau akan terus memimpin jalan-jalanku. Engkau akan terus menolong hidupku. Ketika engkau percaya itu, maka kasih Yesus yang tanpa batas itu akan datang di dalam hatimu dan akan menolong engkau. Oleh karena itu, saudaraku dikasih Tuhan, ingat 3 poin yang paling penting yang kita dengarkan hari ini tentang kasih Yesus tanpa batas. Yang pertama, Yesus mengasihi semua orang. Yesus menyembuhkan semua orang. Dan yang ketiga, Yesus menyelamatkan semua orang. Oleh karena itu kita angkat kembali pujian ini. Yang kita angkat pujian, bimbinglah daku ya Yesus. Biarlah kasih Tuhan semakin besar dalam hidup kita. Bimbinglah aku ya Yesus, di sepanjang jalan hidupku. Firman-Mu bagaikan suluh, agar ku tak sesat di jalan. Bimbinglah daku ya Yesus, di sepanjang jalan hidupku. Firman-Mu bagaikan suluh, agar ku tak sesat di jalan. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Kita tahu ketika Tuhan Yesus yang memimpin hidup kita, maka Tuhan akan memberikan kekuatan di dalam hati dan jiwa kita, sehingga kita tidak pernah jatuh, sehingga kita tidak pernah khawatir, karena kita tahu janji Tuhan itu ialah amin dalam setiap hidup kita. Relakan hatimu dipimpin oleh Tuhan. Bimbinglah daku ya Yesus, di sepanjang jalan hidupku. Firman-Mu bagaikan suluh, agar ku tak sesat di jalan. Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku
akan jatuh. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Bapak Ibu dikasih Tuhan, terlebih-lebih jemaat GBI Eklesia, dimanapun Anda berada, hari ini kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Sebelum kita masuk perjamuan kudus, saya bacakan firman Tuhan untuk kita semuanya, yang diambil dari Yohanes 6 ayat 51. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan ini ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa memakan aku, akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Nah, kita tahu kasih Yesus tanpa batas adalah untuk memberikan hidupnya, dipersembahkan untuk memperdamaikan kita kembali kepada Tuhan. Oleh karena itu, saudaraku dikasih Tuhan, ketika kita masuk dalam perjamuan kudus, kita diingatkan bagaimana kasih Tuhan yang besar. Kita diingatkan bagaimana pengorbanan Yesus di kayu salib. Tubuhnya dicabik-cabik, dicambuk, dan darahnya tertumpah. Dan oleh karena kasihnya bagi kita, sehingga hari ini kita memperingatinya melalui perjamuan kudus ini. Tetapi saudara, dikatakan di dalam 1 Korintus 11 ayat 27 sampai dengan 29, itu tentang peringatan kepada orang yang menerima perjamuan kudus. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan Tuhan. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Itu sebabnya saudara dan saya ambil waktu sebentar berdoa secara pribadi supaya kita dilayakkan untuk menerima tubuh dan darah Kristus ini. Saudara yang siap mengikuti perjamuan kudus, saudara boleh angkat roti melampaui kepala saudara. Dan saya akan bacakan firman Tuhan. Dikatakan di dalam 1 Korintus 11 dari ayat 23 sampai dengan 24. Dikatakan demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti,
dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Apakah saudara percaya bahwa roti yang di tangan saudara adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Kita memakannya. Angkat cawan yang ada di tangan saudara. Dengarkan firman Tuhan dari 1 Korintus 11 dari ayat 25 sampai dengan 26. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Apakah saudara percaya bahwa cawan yang di tangan saudara adalah persekutuan dengan darah Kristus? Baik, kita meminumnya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih buat segala kasih. Terima kasih. Berdoa secara pribadi. Dan biarlah kasih Tuhan, lawatan Tuhan ada dalam hidupmu hari ini. Dan kami percaya Tuhan, bahwa oleh persekutuan dengan tubuh dan darahmu, Engkau menyembuhkan kami. Kasih-Mu yang tidak terbatas nyata bagi kami. Kami adalah anak-anak-Mu, kami adalah milik-Mu Tuhan, yang sudah Engkau tebus. Kami mengingat kembali betapa kasih Yesus yang besar, yang sudah menebus setiap dosa kami. Hari ini kami boleh peringati kembali Tuhan, dengan perjamuan kudus yang kami lakukan. Dan kami percaya, biarlah setiap yang sakit disembuhkan. Biarlah setiap yang berbeban berat Tuhan tolong. Dan kami percaya Tuhan yang memberikan kekuatan, kesehatan, bahkan pemulihan kepada kami semua. Lewat persekutuan tubuh dan darah Kristus, kami dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Hening kita ini kita akan akhiri. Angkat tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Damai sejahtera dari Bapa di sorga turun atas kita. Penyertaan perlindungan oleh kuasa Roh Kudus yang memimpin hidup kita dari hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus mengangkat kita menjadi umat-umat pilihan-Nya. Kita terima berkat ini di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Ibadah kita sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu semuanya yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu. Selamat beribadah. Pada hari ini kita mau menyampaikan pengumuman. Yang pertama, pengumumannya adalah ketika kita melihat situasi yang ada saat ini Bapak Ibu, maka kita akan tetap melakukan ibadah live streaming di hari Minggu jam 8 pagi. Dan Bapak Ibu semua keluarga
bisa men-sharekan link yang nanti ada di bawah, link YouTube dan sebagainya, untuk dapat bisa menyaksikan bersama-sama live streaming ibadah kita di hari Minggu. Dan juga supaya semuanya bisa standby tepat jam 8 menggunakan pakaian yang selayaknya untuk beribadah di live streaming nanti. Dan doa puasa juga tetap dilakukan setiap hari Jumat jam 8 sampai jam 9 malam. Tapi bedanya apa? Bapak Ibu nanti bisa berdoa di rumah masing-masing jam 8 malam sampai jam 9 malam. Pokok-pokok doa yang akan didoakan adalah yang pertama, Bapak Ibu, berdoa untuk tim penggembalaan dan tim pelayan. Lalu yang kedua, berdoa untuk seluruh jemaat GB Eklesia supaya sehat dalam perlindungan Tuhan. Pokok doa yang ketiga, kita akan berdoa bagi jemaat Tuhan yang hari Senin akan bekerja supaya mereka dapat terus dilindungi oleh Tuhan dan selalu diberikan sukacita dan semangat. Lalu yang keempat, kita berdoa bagi bangsa Indonesia dan negara ini. Kita berdoa juga bagi presiden, wakil presiden, staf menteri dan seluruhnya. Dan kita juga berdoa untuk tim medis yang hari sedang menangani kasus corona, dari itu tim dokter, perawat, bahkan hingga relawan. Kita akan berdoa supaya mereka terus diberikan sukacita, semangat, dan diberikan kesehatan oleh Tuhan. Lalu yang keempat juga kita berdoa untuk dana pembangunan GB Eklesia supaya Tuhan cukupkan dana yang diperlukan bagi GB Eklesia. Dan Bapak Ibu juga bisa mentransfer persembahan persepuluhan di rekening di bawah ini, di rekening Bank BCA di nomor 56604300140 atas nama GBI Eklesia. Kita yakin dan percaya setiap taburan yang Bapak Ibu berikan dapat mensupport, dapat mendukung pelayanan ini untuk lebih baik ke depannya. Dan Bapak Ibu juga yakin bahwa Bapak Ibu juga akan diberkati oleh Tuhan dalam pekerjaannya. Dan di akhir kata, selamat hari Minggu, selamat menikmati berkat Tuhan, dan Tuhan Yesus memberkati.